Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Attallah dari KM 4606 dengan NIM 15.02223085. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Teori apa yo? Ya pokoknya saya akan menjelaskan 5 atau enggak 3 gimana nantinya, karena lagi nggak enak badan dan suara saya bindeng. Aduh. Jadi pokoknya saya akan menjelaskan beberapa teori yang sudah diajarkan oleh Bu Vina, yaitu teori komunikasi. Maksudnya mata kuliah teori komunikasi. Udah ya, kita lanjut ke pembahasan teorinya. Teori yang akan saya bahas pertama ialah teori sosial penetrasi. Teori ini tuh dikenal sebagai teori penembusan sosial, dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori ini menggambarkan proses mengenai bagaimana hubungan antar individu berkembang melalui tingkat peningkatan dalam kedalaman keterlibatan pribadi yang saling berbagi. Secara harfiah, penetrasi mengacu pada penetrasi atau menembus dalam kehidupan pribadi atau emosional seorang. Menurut teori sosial penetrasi, interaksi sosial yang lebih dalam dan intens dengan orang lain dapat menghasilkan pembukaan diri yang lebih besar dan pertukaran informasi pribadi yang lebih banyak. Dalam proses ini, individu secara bertahap mengungkapkan detail diri yang lebih intim seperti nilai-nilai keyakinan, keinginan, dan emosi yang lebih dalam. Contohnya sih kayak misalnya ada orang nih, dua. Mereka tuh awalnya cuman kayak basa-basi doang tuh, ya nanya kelas, kayak nanya pelajaran, kayak tiba-tiba tuh tumbuh rasa kepercayaan di diri mereka masing-masing. Terus tiba-tiba di talk masalah cinta, masalah keluarga, masalah lain-lain lah, kayak gitu. Pokoknya tuh ya semakin berjalannya waktu lah itu menumbuhkan apa sih, kepercayaan. Nah, contoh tersebut tuh menggambarkan kalau misalnya teori sosial penetrasi itu ngejelasin bahwa semakin intens hubungan antar individu tuh semakin besar pula tingkat pembukaan diri dan pertukaran informasi pribadi yang terjadi. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik, kepercayaan yang lebih dalam, dan ikatan yang lebih kuat antar individu-individu tersebut. Tadi kan saya udah bahas teori sosial penetrasi itu. Nah, setelah setelah membahas teori sosial penetrasi, saya akan membahas teori disonansi kognitif. Teori ini tuh dikembangin oleh Leon Festinger pada tahun 57. Teori ini berfokus pada ketidakcocokan atau disonansi antara keyakinan, sikap, atau nilai-nilai seseorang dengan tindakan atau keputusan yang diambilnya. Ketika individu mengalami disonansi kognitif, mereka merasa kayak nggak nyaman atau ya keganggu, risih gitu, dan juga mereka akan melakukan upaya untuk mengurangi disonansi ini. Nah, kalau misalnya contoh dari teori disonansi kognitif tuh ada misalnya orang ngerokok nih, cara teratur banget, ya perokok aktif lah, dan memiliki keyakinan bahwa ngerokok tuh ngedampak buruk karena udah tahu nih dampaknya buruk ngerokok, cuman ya masih aja lanjutin gitu. Ya gitulah pokoknya ada orang rokok gitu. Udah tahu nih rokok tuh apa sih, gak baik buat kesehatan, tapi orangnya masih ngerokok gitu. Pas orang itu tahu kalau misalnya ngerokok itu apa sih, bahaya lah gitu. Biasanya kalau misalnya udah sakit tuh baru kayak wah ini gue gara ngerokok nih. Nah, orang itu tuh ngelakuin apa ya, pengurangan ngerokok gitu ya, dengan cara ngubah pakai permen lah, atau enggak nelpon layanan berhenti ngerokok lah, atau enggak ya dapat apa ya, ancaman kayak gitulah dari orang tuanya, atau nasihat dari orang tuanya, atau coba temennya kali. Nah, contoh di atas itu contoh dari teori disonansi kognitif yang ngejelasin kalau misalnya seorang itu tuh nggak cocok sama keyakinannya dan tindakan yang mereka ngelakuin gitu. Pokoknya mereka tuh gak nyaman lah sama yang mereka lakuin gitu, dan mereka pun juga bakal ngecari cara untuk mengubah
perilaku yang membuat mereka risih atau nggak nyaman gitu. Teori disonansi kognitif. Oke, setelah saya membahas teori disonansi kognitif, saya akan membahas teori kecemasan dan tidak kepastian dalam komunikasi gitu. Jadi kayak ya, teori ini tuh ngejelasin kalau misalnya kita tuh punya kecemasan gitu kalau misalnya lagi komunikasi sama orang baru atau enggak sama orang asing deh, sama orang asing, kayak kita tuh takut gitu, apakah bener nggak sih ini tuh pas kita ngomong bahasa Inggris itu ke orang asing itu tuh ini tuh bener atau enggak gitu. Nah, ini teori yang akan saya bahas, yaitu teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini tuh dikembangin sama Bapak William, pokoknya Bapak William itu susah banget namanya, pada tahun 1855. Teori ini tuh jadi ngejelasin kalau misalnya orang itu tuh punya kecemasan dan ketidakpastian dengan lawan bicaranya gitu. Pokoknya lagi komunikasi tuh dia punya rasa kecemasan dan nggak pasti gitu, kayak nggak familiar banget gitu. Contohnya kayak misalnya ngomong sama orang bule gitu, kita tuh pengen gitu komunikasi sama orang bule, cuman ya kita tuh takut sama juga cemas gitu, karena ya kita tuh biasa ngomong Indo kan, sama kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggrisnya takut salah pengertian gitu, jadi takut orang bulenya marah lah, takut orang bulenya salah nangkep lah, jadinya berabe kayak gitu. Itu contohnya dari teori kecemasan dan ketidakpastian. uh, Teori yang saya akan bahas selanjutnya yaitu teori CMC atau Computer Mediated Communication, atau bisa dibilang sih teori komunikasi yang melalui komputer. Teori ini tuh kaji interaksi sosial dan komunikasi yang terjadi melalui teknologi komputer. Ya contohnya itu kayak WhatsApp, Instagram, Line, email. Teori ini juga berfokus pada perbedaan dan karakteristik unik komunikasi melalui media digital dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Teori CMC ini juga menyoroti beberapa fitur khas dari komunikasi melalui komputer, antara lain keterbatasan komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi tatap muka, kita menggunakan berbagai ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara untuk mengirim dan menerima pesan. Namun, dalam komunikasi melalui komputer, kita kehilangan aspek nonverbal ini atau hanya memiliki akses terbatas terhadapnya. Ini dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan pemahaman konteks komunikasi. Yang kedua, anonimitas dan identitas digital. Komunikasi melalui komputer seringkali memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara anonim atau menggunakan identitas digital. Ini dapat mempengaruhi perilaku komunikatif dan memunculkan perilaku yang berbeda dari komunikasi tatap muka. Dan yang ketiga, waktu dan jarak yang fleksibel. Komunikasi melalui komputer memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara fleksibel tanpa terkendala jarak dan waktu. Pesan dapat dikirim dan diterima juga dalam waktu yang signifikan. Ya, contoh dari teori CMC ini tuh kayak misalnya eh, ngirim email yang penting ke dosen, atau enggak kita tuh ngirim email ke perusahaan gitulah buat nyari kerja. Sama juga kalau misalnya chattingan lewat WhatsApp kan, itu kan cuman kita nge-text doang gitu. Gak perlu ngeluarin suara lah, gak perlu apa ya, kayak gerak-gerakan tangan gitu kayak gini-gini gitu. Media sosial juga em, menyampaikan pesan, cuman ada jedanya mungkin ya, kayak misalnya kalau misalnya Instastory kan misalnya upload jam segini, upload jam 12 misalnya, baru dilihat tuh jam 5 gitu. Nah, itu dia contoh dari computer mediated communication. Teori CMC juga mengakui bahwa komunikasi melalui komputer memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Hal ini mempengaruhi cara individu berinteraksi, membawa pesan, dan membangun hubungan sosial dalam lingkungan digital. Mungkin cukup dari saya. Kalau misalnya memang suara saya agak nggak kedengeran, mohon dimaafkan. Terus kalau misalnya saya sering kayak gitu karena takutnya beler gitu, gak enak dilihat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.